Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang pembelajaran membatik. Harapannya adalah supaya kita juga bisa tahu dan semakin cinta akan tradisi dan budaya yang dimiliki Indonesia, mengingat banyak sekali warisan budaya Indonesia yang mesti kita lestarikan dan kita jaga keasliannya. Tujuan pembelajaran: yang pertama, siswa mampu mendefinisikan beberapa pengertian membatik. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan beberapa jenis batik sesuai dengan corak dan warna. Yang ketiga, siswa mampu memahami asal-usul dari batik. Pengertian membatik. Apa itu batik? Tentunya jika kalian mendengar istilah kata batik, pasti akan terlintas meskipun hanya sehelai kain atau baju atau pakaian. Batik merupakan lukisan di atas kain yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. Pada awalnya, batik hanya dikenal oleh kalangan keraton atau dari kalangan kerajaan. Batik terdiri dari berbagai motif dan setiap motif merupakan simbol bagi pemakainya, seperti motif-motif parang dan motif kawung yang hanya boleh dikenakan oleh keluarga kerajaan atau keraton. Berikut adalah contoh dari motif parang. Terus yang di bawahnya ini adalah contoh motif kawung ya, yang dulunya biasa dipakai oleh raja-raja atau keluarga kerajaan. Pengertian seni batik adalah sebuah teknik menggambar di atas kain dan memanfaatkan lilin dan canting sebagai bahan dan alat untuk membuatnya. Menurut para ahli dan pakar kesenian, pengertian batik sendiri sangatlah beragam. Banyak pendapat yang menjelaskan teori batik ini. Yang pertama ada pendapat dari Nusjirwan Tirtamijaja. Beliau mengatakan seni batik adalah teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, yang semua proses tersebut menggunakan tangan atau dilakukan secara manual. Terus pendapat kedua ada dari Santoso Dullah yang menyatakan bahwa batik adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam mantra tradisional. Memiliki beragam corak hias dan pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan lilin batik sebagai bahan perintang warna. Oleh karena itu, sehelai kain dapat disebut batik apabila mengandung dua unsur pokok, yaitu jika memiliki teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik. Selanjutnya ada pendapat dari Afif Syakur. Beliau mengatakan batik adalah serentang warna yang meliputi proses permalaman atau lilin, pencelupan atau pewarnaan, dan pelorotan atau pemanasan, sehingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi. Nah, dari tiga pendapat para ahli di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa seni batik adalah: yang pertama, seni batik merupakan sebuah teknik untuk menghias kain dengan berbagai proses yang dilakukan. Terus yang kedua, dalam proses membatik terdiri dari proses penulisan menggunakan lilin, pencelupan menggunakan pewarna kain, dan pemanasan untuk membersihkan proses pewarnaan yang belum sempurna. Yang ketiga, proses penulisan batik biasanya menggunakan canting dan lilin yang dilakukan manual oleh tangan. Keempat, seni batik identik dengan motif yang beragam dan kaya. Batik merupakan kain tradisional dan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Di Indonesia, batik dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, kemudian menyebar ke kerajaan-kerajaan yang lain dan diturunkan kepada generasi raja-raja selanjutnya. Pada awalnya, batik yang dikenal adalah batik tulis,
Batik tersebut dibuat dengan bahan dasar kain yang pada awalnya juga ditenun sendiri atau manual. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah digunakan sejak dahulu kala. Dulu batik sangat umum digunakan sebagai pakaian sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan kain batik biasanya akan dikombinasikan dengan kebaya atau pakaian adat lainnya. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa ambatik yang terdiri dari kata amba yang berarti lebar, luas, kain, dan kata batik yang berarti titik atau matik. Kedua kata tersebut, amba dan batik, berkembang menjadi istilah batik yang dapat diartikan sebagai membuat titik-titik pada kain yang lebar. Sejak ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan oleh budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, popularitas batik semakin meningkat. Batik semakin sering digunakan sebagai pakaian formal. Batik juga diartikan secara lebih umum sebagai kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kesan batik kini tak lagi kuno, namun lebih elegan dan berkelas. Tidak hanya dijadikan bahan pakaian, kain batik atau motif batik pun kini sudah mulai diaplikasikan pada berbagai dekorasi rumah, seperti pada sofa, pada furnitur kayu, karpet, bantal, dan lain sebagainya. Berikut akan saya tampilkan beberapa contoh desain batik yang diaplikasikan ke berbagai media. Contoh yang pertama, contoh batik fashion. Ini ya contohnya ya, contoh untuk batik fashion, lebih terlihat elegan dan berkelas ya. Selanjutnya contoh batik furnitur, itu yang diaplikasikan ke lemari, terus ada di kursi, meja, dan masih banyak lagi. Terus ada contoh batik kerajinan, tuh ya, ada topeng juga itu. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang batik, dan semoga semakin menambah kecintaan kita kepada warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe juga.